Nah sahabat, ini hasilnya dalam kurun waktu 30 menit sahabat ya, nggak sampai 1 jam. Jadi kutunya udah rontok secara alamiah seperti ini sahabat. Ini tanpa rekayasa sahabat. Jadi seperti inilah. Selamat pagi sahabat Balai Organik TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Nah, pagi ini kita mau membahas pupuk organik ya. Kan ayah yang hostnya, kok jadi hostnya jadi kecil, mungil, limut? Iya kan, ayah sudah dipecat karena ayah terlalu banyak omong dan bertele-tele. Ini adalah bawang putih yang saya tanam di dalam pot sahabat ya. Jadi videonya sudah tayang. Sahabat bisa tonton bagaimana cara saya menanam bawang putih dengan sangat mudah dan sangat cepat di dalam pot. Dan ini bahkan potnya saya kadang-kadang gantung karena saya suka sekali melihat bentuknya yang cantik seperti itu sahabat. Nah kemudian ini adalah hasil dari kemarin ketika kita memberikan tips bagaimana cara menanam. Saya pindahkan saja ke sini. Ya, tips menanam bawang putih di dalam pot seperti itu sahabat. Nah sahabat, jadi selama ini banyak tips mengatakan bahwa bawang putih itu harus direndam seperti itu agar keluar akar sehingga akan mempercepat pertumbuhannya. Nah dengan cara baru yang saya pernah berikan, kalau nggak salah minggu lalu, jadi sahabat bisa membuat bawang putih ini sprout hanya dalam waktu 3 hari sampai paling lama 4 hari sudah sprout sahabat. Sahabat bisa buktikan dengan cara ini. Jadi bagi sahabat yang belum menonton silahkan tonton ya, agar sahabat bisa menanam bawang putih yang banyak di rumah dengan cara yang cepat tanpa harus berisiko busuk di bagian umbi seperti itu. Sebenarnya pagi ini juga saya nggak konsen di kebun bikin video karena dari kebun ada aroma yang luar biasa enak. Apa ini bun? Pegetel jagung. Waduh pas nih, ntar kita habis bikin video kita makan ini. Pagi ini saya akan mengajak sahabat untuk membuat pestisida nabati. Akan tetapi tidak seperti biasanya saya membuatnya dengan metode yang menghasilkan pestisida cair seperti itu. Nah pagi ini saya akan mengajak sahabat untuk membuat pestisida berbentuk powder. Nah ini sangat cocok bagi sahabat yang tidak suka menggunakan cairan atau pestisida organik cair yang agak ribet ketika kita harus menyimpannya seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati yang berbentuk powder nantinya, maka ini akan mirip dengan pestisida ini kimia sintetis, bentuknya seperti itu sehingga bisa kita simpan di mana saja dan tentu saja aman, tidak seperti pestisida kimia yang harus kita sembunyikan dari jangkauan anak-anak. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan sahabat, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pesnab atau pestisida nabati dengan bentuk powder seperti ini, sahabat bisa siapkan. Di sini ada lengkuas. Nah, saya di sini gunakan lengkuas 200 gram. Kemudian di sini ada jahe juga 200 gram. Kemudian di sini ini semua bahan pestisida nabati semua ya. Di sini juga ada jeruk nipis. Ini saya gunakan 4 butir. Kemudian di sini juga ada sereh. Sereh bisa sahabat gunakan sereh dapur maupun sereh wangi, nggak masalah. Di sini gunakan 3 batang seperti itu. Nah juga siapkan alatnya sahabat seperti ini, wadah dan parutan sahabat ya. Jadi bahan ini akan kita parut, tapi ada juga yang kita nggak bisa parut seperti misalkan serai ini nggak mungkin kita parut. Juga nanti lemon atau jeruk nipis bagian dalamnya juga kita nggak mungkin bisa parut, kita potong kecil-kecil. Nah sehingga kita gunakan juga pisau. Oke langsung saja. Pertama kita parut dulu jahenya sahabat ya. Jadi memarut jahe ini sangat mudah sahabat, nggak usah pakai alat elektronik untuk menghancurkan ini. Saya bisa parut saja dengan manual seperti ini, nggak sampai 5 menit habis ini sahabat. Jadi ini cukup mudah sahabat karena
jahe itu nggak keras, mungkin nanti ketika kita parut lengkuas baru agak keras seperti itu. Nah, kalau jahe ini sangat mudah untuk kita parut. Kita parut semuanya, sahabat. Nah, oke sahabat, seperti kata saya, tidak sampai 5 menit sudah habis kita parut 200 gram jahenya. Sekarang kita lanjut ke lengkuas, sahabat. Nah, lengkuas juga kita parut seperti ini, sahabat. Nah, oke sahabat, setelah kita parut habis semua bahan tadi, yaitu lengkuas dan juga jahe, sahabat. Sekarang giliran jeruk nipis ini, sahabat. Kita parut bagian kulitnya. Jadi bagian kulitnya, sahabat ya, karena bagian dalamnya nggak mungkin bisa kita parut seperti itu, sahabat. Jadi kita parut bagian kulitnya. Nah, oke sahabat, ketiga bahan tadi, lengkuas, jahe, kemudian jeruk nipis yang kita parut kulitnya, ini sudah selesai kita lakukan. Nah, sekarang kita berlanjut ke ini, 3 batang serai yang akan kita potong kecil-kecil. Jadi kita nggak parut, kita potong kecil-kecil. Juga di sini ada sisa jeruk nipis tadi. Dalamnya bisa kita gunakan juga, sahabat. Jadi kita juga potong kecil-kecil. Begitu juga dengan daleman ini ya. Jeruk nipis yang kulitnya sudah kita buka tadi, kita bisa potong kecil-kecil, sahabat, seperti ini. Karena di dalamnya ini sudah berbentuk pulp ya, sehingga mudah sekali kita hancurkan seperti ini, sahabat. Jadi tidak ada yang terbuang, sahabat ya, tidak ada yang terbuang, kita manfaatkan semuanya. Jeruk nipis ini paling ampuh untuk membasmi hama-hama berbentuk kutu. Juga kutu-kutuan yang memiliki pelindung zat lilin di luar tubuhnya juga sangat ampuh, karena senyawa yang ada di dalam jeruk nipis ini mampu mencuci zat lilin dari kutu putih itu, sahabat. Nah, bisa mencuci jaringan lemak. Itulah fungsi mengapa saya tambahkan juga jeruk nipis di ramuan ini, sahabat. Jadi setiap bahan memiliki fungsi masing-masing yang berefek merugikan bagi hama seperti itu, menguntungkan bagi petani. Nah, kemudian kita campurkan semuanya di sini, sahabat. Jadi kita campurkan semua bahan, kemudian kita aduk merata, sahabat. Nah, kemudian sahabat, setelah tercampur merata seperti ini, bagian berikutnya adalah sahabat mengeringkan atau menghilangkan kadar air dari racikan ini, sahabat ya, racikan pestisida nabati, karena kita akan hancurkan lagi nanti ketika sudah racikan ini kehilangan kadar airnya. Menghilangkan kadar air bagi pestisida nabati ini tidak akan menghilangkan senyawa baik yang kita butuhkan, sahabat. Karena itu hanya akan mengurangi kadar air yang ada di dalam bahan-bahan ini. Sedangkan senyawa menguntungkannya masih ada tetap di sini, sahabat. Jadi kita bisa menjemur atau kita bisa mensangrai, sahabat, dengan api kecil. Kemudian bagi sahabat yang punya oven, sahabat juga bisa mengovennya. Nah, terserah apa yang tersedia. Bila mataharinya melimpah, sahabat bisa jemur. Bila sahabat bisa mensangrai dengan menggunakan api yang kecil, tentunya ini membutuhkan keterampilan dan kesabaran, sahabat ya. Sahabat bisa sangrai kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian bila sahabat memiliki oven, nah bagi sahabat yang punya oven, sahabat bisa oven seperti itu, sahabat. Fungsinya adalah mengurangi kadar air di dalam racikan ini, sahabat. Nah, oke sahabat, ini tadi racikan yang tadi sudah kering, sahabat ya. Saya tadi pagi itu jemur, kemudian karena belum begitu kering, kemudian saya sangrai sebentar dan hasilnya sudah kering dan remah seperti ini, sahabat. Nah, sahabat, ini belum sepenuhnya jadi, sahabat ya. Ada satu proses lagi yang akan kita lanjutkan untuk membuat ini menjadi lebih hancur lagi, seperti halnya powder seperti itu, sahabat. Oke, di sini kita siapkan blender, sahabat ya. Nah, sahabat, setelah kita hancurkan hanya 5 menit di blender seperti itu, sahabat, maka hasilnya akan seperti ini, sahabat.
lebih seperti powder, akan tetapi tidak sehalus powder susu sahabat ya. Jadi lebih ada serat-seratnya sahabat. Akan tetapi ini sudah bisa kita simpan di dalam aluminium foil sahabat, bila sahabat memiliki aluminium foil, atau di dalam plastik, dan sahabat tempatkan di tempat kering atau dalam suhu kamar seperti itu. Nah, kemudian mengenai aplikasinya, sahabat bisa gunakan ini sebagai media campuran di media semai maupun media tanam. Biasanya saya berikan di media semai sedikit saja, hanya 1 sendok makan. Kemudian atau sahabat bila ada hama yang menyerang tanaman sahabat, sahabat bisa berikan sebagai pestisida nabati semprot dengan cara seperti ini. Nah, misalkan ini saya punya botol kecil seperti ini hanya 100 ml ya. Kita gunakan sedikit saja sahabat, sedikit saja, karena di sini semua senyawa baik itu dalam dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan berat basah sahabat. Jadi sahabat yang sering mengolah berat basah dan berat kering dalam suatu bahan pasti mengerti akan hal itu. Nah, kita berikan sekitar untuk 100 ml seperti ini, saya berikan hanya sekitar 2 gram saja. Jadi hanya sedikit saja sahabat ya, sangat sedikit. Kemudian kita campurkan dengan air sahabat. Nah, kemudian kita campurkan dengan air, tutup. Kemudian kita kocok sahabat ya. Oke, sebelum aplikasi ya baiknya kita diamkan sekitar 15 menit sahabat. Tidak hanya seperti pestisida kimia sintetis yang bisa langsung disemprotkan, akan tetapi di sini kita perlu mendiamkan sekitar 15 menit. Kita diamkan 15 menit. Nah, kemudian setelah 15 menit kita langsung aplikasikan kepada hama yang ada di tanaman kita sahabat. Nah, seperti di sini sahabat, ini adalah kutu daun yang banyak dikerubungi oleh semut sahabat. Jadi di sini terjadi simbiosis mutualisme, di mana semut di sini menjaga si kutu daun agar menghasilkan embun madu. Embun madu ini kemudian dikonsumsi oleh si semut seperti itu. Nah, kita langsung saja aplikasikan mumpung ada tanaman yang terkena hama seperti ini sahabat. Nah, biasanya kita aplikasikan 2-3 kali. Ini sudah bersih sahabat. Nah, racikan sebanyak ini bisa mensuplai kebutuhan kita akan pestisida nabati sampai 1-2 bulan. Di luasan kebun saya yang aktif saya semprot itu sekitar 600 meter persegi sahabat. Nah, terlebih bagi sahabat yang memiliki kebun tidak begitu luas, ini bisa menjadi stok selama berbulan-bulan. Jadi sahabat usahakan menyimpannya dengan baik. Dan ini biayanya sahabat tidak lebih dari Rp5.000 sahabat. Jadi bayangkan Rp5.000 bisa menjadi pestisida nabati yang bisa kita gunakan selama berbulan-bulan ketika itu ada serangan hama seperti itu. Oke sahabat, kebetulan masakan ini sudah matang semua. Nah, sekarang saya pamit dulu, undur diri. Saya mau makan. Ini ada apa nih namanya? Sayur singkong santan ya. Ada tempenya juga, terus ini ada bergedel jagung. Ini hampir semua bahannya itu di kebun ya. Dapat dari kebun, jagungnya, singkongnya, santannya, beberapa bumbunya juga, kecuali mungkin garam, terasi, itu yang kita beli ya. Telurnya juga, ini pakai telur apa ya, bebek? Telur bebek. Ya, telur bebek. Kita panen tadi langsung. Oke sahabat, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menanamlah hari ini agar sahabat bisa seperti ini sahabat. Kita makan langsung dari apa yang kita tanam. Tetap menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.